Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah li'anna Allah ta'ala yaqul fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qa'ilin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat badan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah disambung dengan berhalaqah sejenak dalam rangka membahas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya digolongkan sebagai hamba Allah yang salihin, yang muttaqin dan insyaallah dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in serta para salafus ummah. Kita akan membahas kitab Tanbihul Ghafilin masih pada babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih حدثنا محمد بن الفضال قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن الأزهري بإسناده عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Al-Faqih berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadal, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khuzaimah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Azhari dengan sanadnya sampai kepada Ubaidillah bin Jarir dari bapaknya, beliau berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi ويقدرون أن يغيروه فلا يغيرونه إلا عمهم الله تعالى بعذاب قبل أن يموتوا." Tidaklah di dalam suatu kaum, dalam suatu masyarakat terdapat satu orang saja di tengah masyarakat tersebut yang melakukan perbuatan maksiat. Enggak usah banyak, satu orang saja. Di dalam masyarakat tersebut ada satu orang yang melakukan perbuatan maksiat dan perbuatannya tersebut itu dilakukan dengan terang-terangan. Ya, kecuali kalau maksiatnya tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada yang tahu. Wah, kita tidak boleh untuk menjustifikasi saudara muslim kita dengan sebutan Anda itu fasik sebab melakukan perbuatan dosa. Lu mana buktinya? Feeling saya begitu, enggak boleh pakai feeling. Anda jarang ke masjid, paling-paling juga nggak sholat. Dari mana buktinya Anda bisa mengatakan saya nggak sholat? Ya feeling saya paling Anda di rumah juga tidur, misalnya tidak boleh. Perbuatan maksiat yang diingkari adalah atau yang kemudian wajib kita lakukan amar ma'ruf adalah perbuatan maksiat yang ditampakkan. Misalnya ada orang main gaple di pos kamling, ada orang minum minuman keras dan sebagainya, tetapi dia melaksanakannya secara terbuka. Ya. Ada satu orang saja di tengah masyarakat, di tengah kaum kita yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Sementara masyarakat sebenarnya mampu untuk merubahnya, mampu untuk mendakwainya, mampu untuk mencegahnya. Tapi fala yughayyirunahu,
masyarakat tersebut tidak mau merubahnya karena alasan toleransi. Biasanya kita itu hidup di akhir zaman terjebak dengan istilah kata toleransi. Toleransi itu diartikan semua serba boleh, yang penting kita tidak ganggu hidup kita, seperti itu. Meskipun perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan syirik sekalipun ya tidak apa-apa, yang penting nggak ganggu hidup kita. Salah. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan kesyirikan, musyrik misalnya, dilakukan di tengah masyarakat kita, meskipun dia tidak mengganggu hidup kita, meskipun dia tidak mengganggu keluarga kita, meskipun dia tidak mengganggu urusan kita, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, itu semuanya kena, termasuk kita. Jadi kita itu terlalu kebablasan di dalam memaknai toleransi. Toleransi itu melakukan sesuatu hal yang boleh dilakukan. Misalnya contoh, ada satu umat beragama, dia melakukan hari rayanya, silahkan laksanakan hari rayanya, tidak masalah. Orang Islam tidak boleh mengganggu, orang Muslim tidak boleh ikut-ikutan. Itu namanya toleransi. Ya. Tapi kalau kemudian ada umat Islam, Muslim dia yang melakukan perbuatan itu, misalnya contoh orang Muslim justru melakukan ikut merayakan Id atau hari raya agama lain misalnya, dan menurut para ulama yang diingkari itu sesuatu hal yang bila khilaf ya. Kalau terjadi perdebatan, debatable, itu la yunqiru alal ikhtilaf, tidak boleh ada pengingkaran atas perbuatan yang sifatnya debatable. Kalau ulama sepakat bahwa itu diharamkan, misalnya ad-dukhul fi bi'ihim, mereka masuk di dalam gereja, kemudian mereka ikut beribadah, mereka ikut misa dan sebagainya, itu setahu saya semua ulama sepakat tidak boleh. Karena ad-dukhul fi bi'ihim wa kanaisihim, masuknya saja itu para ulama debatable, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak apa-apa. Tapi ikut ritual itu semua ulama setahu saya mengatakan tidak boleh. Tidak ada yang mengatakan boleh ikut ritualnya. Tiba-tiba ada Muslim saudara kita begitu, kewajiban kita amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Enggak boleh mengatakan kita toleransi. Toleransi bukan itu saudara. Begitu. Ya. Atau apa ya? Banyak hal lah. Misalnya contoh, ada orang Muslim percaya sama gugon Tuhon. Gugon Tuhon tahu nggak Bapak? Gugon Tuhon itu semacam tahayul. Kalau ada mau kerja bawa mobil, tiba-tiba ada ular melintas, lalu kemudian dia meyakini bahwa dengan adanya ular melintas itu bahwa dia kalau terus berlanjut maka dia akan celaka atau sial. Ya, tapi kalau tidak meyakini itu, dia mau pulang saja tidak apa-apa. Ada ular melintas, pulang tapi nggak yakin, tidak masalah, boleh pulangnya. Bukan berarti kalau ada ular melintas di depan nggak boleh pulang ke rumah, boleh, tidak masalah. Yang nggak boleh itu meyakini bahwa dengan adanya melintas ular tersebut, kalau dia terus maka dia akan celaka. Wah, ini celaka ini. Atau dengar suara tokek misalnya, ya dihitung tokek berangkat, tokek tidak, tokek berangkat, kan ada begitu, namanya tatoyur. Ya. Ada saudara Muslim yang begitu dan di depan mata kita, maka kita wajib amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Begitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu ya nggak boleh, nama juga nggak tahu. Mampu di dalam melaksanakan amar ma'ruf itu menjadi syarat utama, saudara. Makanya di sini dikatakan dalam hadisnya adalah wa yaqdiruna ayyughayyiruh, dia mampu untuk merubahnya. Mampu itu syarat utama. Mampu. Alim tidak mampu enggak wajib. Karena dia tidak mampu. Tidak mampu itu karena memang dia kalah posisi. Orang yang mau ditegur misalnya pejabat, ya, kalau kemudian dia menegurnya dia bisa masuk penjara misalnya, atau dia bisa diintimidasi. Kalau bukan dirinya yang bahaya, ya hartanya. Kalau enggak hartanya, ya keluarganya dan sebagainya, maka dia tidak mampu. Maka dia cukup dengan fadhi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Begitu. Tapi kalau kemudian di dalam lingkungan kita ada orang berbuat maksiat dan kita tahu serta kita mampu untuk melakukan amar ma'ruf, mampu untuk mencegahnya, mampu untuk merubahnya, falam yughayyiruhu, dan kita tidak merubahnya,
maka illa ammahumullahu ta'ala bi'adzabin qabla ayyamutu. Allah akan meratakan kepada mereka semua azabnya sampai sebelum mereka semuanya mati. Lah kalau kemudian ada suatu kaum tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar misalnya. Ada suatu kaum dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana pada kaum tersebut. Ya. Karena kaum tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa tetapi yang alim diam. Tadi dikebiri sama istilah-istilah toleransi, harus menghargai. Kemudian kalau kemudian kita melarangnya dianggap yang tidak toleran, kan lana amaluna walakum amalukum. Itu terkait masalah ibadah yang para ulama sifatnya debatable. Silahkan Anda melaksanakan amaliyah Anda dan saya melaksanakan amaliyah saya, tapi tidak berlaku untuk perbuatan maksiat. Untuk perbuatan maksiat kita wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu perlu dicatat. Sebab kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, ada orang tidak sholat di depan mata kita, maka kita wajib menyuruh dia, mengajak dia untuk melaksanakan sholat. Dia mau melaksanakan sholat atau tidak bukan urusan kita. Hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sering banyak kita nasihati orang, "Yo Pak, Bu, sholat, ngaji," tapi tidak diterima, tidak masalah, besok bisa diajak lagi. Ladang dakwah. Kadang-kadang kita kan kalau kemudian ada masyarakat yang kita ajak sholat sekali nggak mau, dua kali nggak mau, besok nggak mau ngajak lagi, bodoh amat lah, mau disiksa urusan dia. Bukan begitu. Kalau ada yang tidak sholat, ya hari ini besok kita ajak, masih nggak mau besok kita ajak lagi, masih nggak mau besok kita ajak lagi, itu namanya ladang dakwah kita, ladang pahala. Kita akan mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Oke. Qala al-Faqih rahimahullahu taala, Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi berkata, qad istarata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qudrata, yakni idza kanatil ghalabatu li ahli shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan al-qudrah, mampu. Yakni kata beliau, tatkala masyarakat tersebut banyak ahli salahnya atau ahli salah, orang-orang salehnya bisa mengalahkannya. Kalau orang solehnya minoritas misalnya, dia cuman berada di kompleks itu sendirian atau di kampung tersebut cuman beberapa orang yang muslim, yang lain adalah orang-orang kafir, dan kemudian muslimnya misalnya juga begajulan, gak pernah sholat, pekerjaannya setiap hari kalau nggak remi, domino, minum-minuman keras dan sebagainya, maka dia tidak wajib untuk melakukan taghyir. Yang dia wajib adalah benci terhadap perbuatan maksiat. Apakah ada? Ada. Sering kali kita hidup di masyarakat yang mana mayoritas adalah bukan orang-orang muslim. Kalaupun muslim bukan orang-orang soleh misalnya. Kita hidup di tengah komunitas muslim yang tidak soleh, sholat jarang, ya, ghibah tiap hari. Ghibah tiap hari. Kenapa? Ghibah itu sudah menjadi semacam santapan pagi, santapan siang, santapan sore. Sampai ada acara ghibah itu pagi, siang, sore. Ya. Dan pencintanya bukan hanya ibu-ibu saja, termasuk bapak-bapak juga suka ghibah. Kalau dulu, zaman dulu kala yang suka ghibah itu ibu-ibu. Terutama kalau beli sayur dan sebagainya, itu ngomongin orangnya setengah jam, belinya sayur cuma 10 menit. Tapi kemudian zaman sekarang bapak-bapak juga ikutan ghibah. Kenapa? Karena ghibah itu bukan hanya sekedar ngomong langsung di media sosial, juga termasuk ghibah. Di Facebook termasuk ghibah. Di mana itu namanya lagi? Di WhatsApp, grup WhatsApp itu termasuk ghibah. Nah, itu. Kemudian masyarakat tersebut juga suka melakukan MKS. MKS itu menang kalah seri. Menang kalah seri itu kalau ada pertandingan misalnya Manchester United sama Chelsea, menang mana, yuk kita pur setengah kalau berani. Berapa? Gocap dah, gak usah gede-gede misalnya kan. Saya pegang MU pur setengah. Wah, gak usah pur setengah, saya pur satu Anda, misal gitu kan. Saya juga sampai sekarang nih belum tahu apa tuh maksudnya parpur tuh gak ngerti. Kalau tahu saya tuh pur tuh makanan burung, Ustaz.
Makanan burung itu namanya pur. Tapi kalau MU sama siapa Chelsea misalnya tanding pur setengah, pur satu tuh hitungannya nggak ngerti saya. Tapi ada orang yang doyan begitu sampai setiap hari. Dulu saya itu punya kenalan ya, maksudnya punya kenalan tukang bangunan. Itu setiap hari itu beli koran kalau nggak bola, top skor dan sebagainya untuk menganalisa siapa pemain intinya yang nggak masuk, siapa yang cedera dan sebagainya. Tim lawan bagaimana formasinya, bagaimana 4-4-3 atau 3-4-4 dan sebagainya begitu. Kemudian wah ini saya berani begini. Ya, ini ternyata menyeluruh di dalam suatu masyarakat. Kalau ada satu orang di situ orang soleh dan kalah seandainya kemudian dia amar ma'ruf, dia tidak wajib. Yang wajib itu kalau kemudian di situ mayoritas orang-orang soleh, ada satu saja orang pelaku maksiat di situ, kita nggak amar ma'ruf, itu kena adab semuanya. Lah kalau kita hidup di komunitas non muslim bagaimana Ustaz? Ya tidak masalah, kita nggak ada kewajiban amar ma'ruf terhadap orang non muslim itu. Ya, misalnya contoh terhadap apa itu namanya orang yang agama lain misalnya dia minum minuman keras, ya biarin. Bahkan ada apa itu namanya di antara mereka yang mengatakan bahwa minuman keras itu nggak dosa. Sampai mereka punya dewa namanya dewa mabok. Ya, nggak masalah, nggak usah diamar ma'rufi. Amar ma'ruf itu adalah untuk orang muslim. Terhadap orang non muslim, yad'una ilal khair, ajak mereka kepada al khair. Apa bedanya Pak? Al khair sama al ma'ruf. Antum kan sering dengar itu. Apa itu namanya ayat yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Apa bedanya antara al khair dan al ma'ruf? Dibedakan, para ulama tafsir membedakan. Al khair ay al Islam. Yad'una wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair itu hendaklah kalian menjadi umat yang mendakwahkan Islam. Ketika kepada orang-orang non-muslim, dakwahkan Islam dengan apa? Bukan hanya dengan ucapan, yuk masuk Islam, bukan hanya itu, tunjukkan dengan akhlak. Jadi orang Islam, akhlaknya yang baik, akhlak yang terpuji. Dakwah itu jangan kemudian menimbulkan terjadi resistensi atau penolakan. Misalnya contoh, ini saya mengkritik, bukan saya nggak setuju dengan perbuatannya. Orang nendang sesajen, itu kalau saya bilang apakah dia perbuatannya baik, niatnya baik, amar ma'ruf nahi mungkar, itu sebenarnya baik. Saya apresiasi niatnya baik. Itu perlu dicatat. Tapi caranya keliru. Caranya tidak bil hikmah. Kenapa? Karena dengan dia nendang sesajen, maka terjadi resistensi atau penolakan hingga dakwah yang kita lakukan itu nggak kena. Resistensi ini, penolakan ini, kalau kemudian mengkerucut terjadi gesekan dan perpecahan. Maka yang terbaik adalah bukan dengan cara begitu. Kalau muslim orangnya ajak ngaji saja, tidak apa-apa Anda sesajenan tapi rajin ngaji ya, nanti dia tidak sesajenan lagi. Kenapa? Di kampung saya ketika saya masih kecil, sesajenan itu masih banyak. Orang muslim loh. Ya, ketika mau punya hajat, tiba-tiba dia ngasih makanan di tempat-tempat angker dan sebagainya. Serius. Dan saya termasuk yang dablek. Ya, saya waktu itu kan nggak tahu hukum ya, masih kecil, masih anak SD, begitu ada begitu. Yang saya incer duitnya dulu, duitnya sikat, setan gak doyan duit. Ya, habis itu buah-buahan. Tapi kemudian apakah ulama-ulama pada masa itu, guru-guru kami pada masa itu langsung marah-marah? Enggak. Diajak ngaji dulu. Mereka diajak ngaji. Setiap musola ngadain majelis taklim, bubar sendiri sampai sekarang nggak ada yang nendang-nendang, nggak ada. Diajak ngaji bahwa yang memberikan kemaslahatan dan kemudaratan hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Kalau ada sesuatu urusan apapun, nggak usah kemudian minta kepada makhluk, nggak usah minta, maksudnya dalam konteks keselamatan, jangan kepada makhluk, jangan kepada dukun dan sebagainya. Mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan tata cara salat hajat, salat tahajud dan sebagainya. Bubar. Nggak sampai saya gede sekitar ya saya masuk SMP itu. Saya masuk SMP itu bubar, udah nggak ada sesajen lagi. Ya. Dukun-dukunnya juga orang-orang tua Yaman dulu nggak ada yang ngamuk-ngamuk kemudian wah ini anak muda bangsat dan sebagainya, nggak ada. Mereka semuanya nerima dengan legowo. Kenapa? Karena cara menyampaikannya benar. Coba kalau waktu itu kita ditendang, apaan ini? Dihabisin betul kita. Anak santrinya masih sedikit, ya yang bisa ngaji masih sedikit.
Sementara mereka orang-orang abangannya banyak, habis kita. Makanya dakwah itu perlu strategi. Perlu belajar fikih dakwah. Yang disampaikan betul. Oh, amar ma'ruf nahi munkar. Tendang ini, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Burak misalnya. Bagus kalau menurut saya, dia niatnya baik, caranya keliru. Jangan dikutuk. Kalau saya tidak setuju mengutuk saudara muslim sendiri. Kenapa? Bagaimanapun dia adalah saudara muslim kita. Begitu. Oke. Nah, kalau kemudian yang melakukan itu adalah orang non muslim misalnya, ya jangan diganggu, itu toleransi. Kalau itu merupakan syariat bagi dia ya, dalam tanda kutip syariatnya, itu nggak usah diganggu, itu ajaran dia, biarin saja. Cara kita bagaimana kita dakwahkan Islam dengan akhlak kita. Kita contohkan akhlak. Mereka tidak mau belajar Quran. Mereka nggak akan baca Quran. Mereka nggak akan baca hadis. Mereka hanya baca perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Konsisten tidak kita terhadap janji kita. Kalau janji ditepati tidak. Ketika jual beli kita jujur apa tidak. Ketika kita ngomong lurus apa tidak. Itu akan diamati. Kalau kita bengkok, 1000 kali kita ngomong hadis tidak akan pernah masuk ke dalam hati mereka, saudara. Itu serius. Ya, saya kasih contoh. Saya dapat cerita dari salah satu guru saya. Dulu ada sebuah pulau di Minahasa sana di Sulawesi Utara. Itu orang tua-tua kita dulu, para ulama kita sudah berdakwah di pulau tersebut dan mayoritas semuanya muslim, sudah jadi orang Islam. Semenjak ulamanya wafat, nggak ada pegangan sama sekali. Mereka orang situ nggak mau menuntut ilmu kedaratan, masih di pulau tersebut. Lama-lama ajaran Islam tercampur dengan animisme. Ya, terjadi sinkretisme, terjadi campur aduk animisme dan sebagainya. Mereka masih berdoa, ya, tetapi berdoanya di tempat-tempat keramat dengan memohon pada pohon-pohon. Mereka bakar dupa, bakar saji, kemudian pohon dikeramatkan dan sebagainya, kata beliau. Mengetahui hal itu, lalu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang di Jakarta di Keramat mengirimkan dai-dai muda ke sana. Begitu dikirimkan dai-dai muda yang sampai sana, apa yang dikatakan? Wah, ini kafir, ini musyrik, syirik ini. Wah, ini penyembahan terhadap makhluk, la yajuz, enggak boleh. Ya, yang kayak gini doa antum akan ditolak. Kata kepala sukunya, kalau besok Anda tidak keluar dari pulau ini saya sembelih Anda. Serius. Resisten, orang itu akan resisten, akan melawan, walaupun salah. Apalagi dihina di depan orang banyak. Bapak juga sama kan, kalau kemudian sholatnya salah misalnya, tiba-tiba ditegur di depan banyak orang, pasti ngamuk, bukan nerima, bukan makasih, enggak, ngamuk. Kurang ajar orang ini. Ya. Saya itu pernah ada jamaah satu orang, ya, ketika dia mau tobat, dia nggak jadi tobat. Ya, gara-gara dipermalukan di depan jamaah oleh ustadznya. Saudara-saudara sekalian, kita itu kalau selagi hidup mari kita ke masjid. Jangan kemudian ketika ke masjid kita mati, ya ke masjid ke umat-umatan. Tumben kau ada di sini, begitu kan? Ditunjuk hidungnya misalnya kan? Misalnya, tumben Mas Fajar ada di sini, misalnya ditunjuk hidungnya. Malu dia, Pak. Besoknya enggak ke masjid. Ya, mungkin dia maksudnya bercanda, tapi nunjuk hidung itu luar biasa loh. Dipermalukan, itu namanya resistensi. Padahal sebenarnya juga yang dia lakukan selama ini salah, tapi ketika caranya tidak benar maka terjadi penolakan, itu loh. Jadi amar ma'ruf itu perlu strategi. Jangan dikit-dikit wah ini musyrik ini, meskipun yang diomongkan benar, meskipun ya, apalagi kalau salah, tapi caranya keliru, ditolak. Kalau Anda gak keluar dari pulau ini besok pagi saya gorok leher ente. Keluar, gak strategis. Coba kalau kemudian deketin pelan-pelan, diajak ngobrol, diajak ngaji. Taklim seperti ini yang bisa merubah orang, itu serius. Serius. Saya membuktikannya berkali-kali. Misalnya ada sebuah masjid, afiliasinya adalah Khawarij, misalnya keras dan sebagainya. Saya bilang, ayo kita ngaji saja. Ya, ngaji dan kita ikuti cara mereka, irama mereka. Kita ikuti. Lama-lama akan menjadi orang yang lunak. Asalnya ada sebuah masjid itu anti madhab. Apa itu madhab? Gak dipakai. Ya, kita itu langsung Al-Quran dan Sunnah. Gak usah dibantah.
Ya, kita kembali kepada Al-Quran. Keren, itu bagus. Kita ikut. Ngajinya kita tafsir, hadis dan sebagainya. Lama. Nggak butuh waktu lama. Saya cuma butuh waktu 4 tahun. Semua jamaah saya itu bisa berubah. Kenapa? Karena ngaji begini. Saya di sini kalau ngaji begini itu sedang nyuci otak bapak ibu semua loh. Walaupun kelihatannya saya cengenges begini. Itu sebenarnya mencuci. Ya, kerak-kerak yang keliru silahkan dikeluarkan dan sebagainya. Itu seperti itu. Ini perlu dicatat. Dakwah itu perlu strategi. Dulu saya pernah, ini cerita, tapi cerita ini saya alami langsung. Dan ini menjadi pelajaran bagi saya seumur hidup saya. Saya waktu itu pulang nyantri. Pas di musola tempat saya tinggal, itu ada pelaksanaan sholat nisfi Sa'ban, Ustaz. Itu kan biasa kalau di kampung kan, nisfi Sa'ban dan nisfi Sa'ban. Karena saya santri masih anget-angetnya, apalagi belajar Fathil Mu'in. Sholat nisfi Sa'ban itu dikatakan sebagai bid'ah munkarah, begitu kan, dalam Fathil Mu'in. Nah, Pak Kiainya situ tiba-tiba setelah selesai sholat maghrib dia ngomong, Bapak-bapak sekalian, karena ini adalah malam pertengahan Sa'ban, mari kita melaksanakan sholat nisfi Sa'ban. As-salatul jami'ah. Saya langsung, permisi Pak Kiai, assalamualaikum. Berdiri saya itu, songong nggak? Songong. Ya silahkan Ustaz Rifai. Sholat nisfu Sa'ban itu merupakan sholat yang diingkari oleh para ulama. Saya tunjukkan Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, kita bilang fikih. Hampir semua. Imam Nawawi juga mengatakan bahwa itu merupakan perbuatan yang bid'ah munkarah. Saya tahu landasan yang digunakan Pak Kiai adalah dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali. Beliau menukil bahwa orang-orang Syam suka melaksanakan sholat nisfu Sa'ban. Tapi Imam Nawawi mengatakan, la taghtar bi qauli Ghazali, jangan Anda tertipu dengan ucapan Ghazali. Saya omongkan begitu. Enggak jadi sholat nisfu Sa'ban, Saudara. Serius. Enggak jadi pakai. Terus bagaimana menurut antum Ustaz? Ya sudah seperti biasa baca Quran. Pulang saya dimarahin habis sama bapak saya. Allah yarhamu bapak saya. Saya itu nyantriin kamu di pesantren supaya kamu punya adab dan punya sopan santun. Pintar kalau model kayak gini gak guna. Buat apa? Nyesel bapaknya. Luar biasa. Plang rasanya. Saya diam aja. Kalau kamu merasa benar dan argumentasi itu kuat, datangi rumah Pak Kiai sendirian. Bawa kitabnya, tunjukin, Pak Kiai pasti nerima. Bukan begitu caranya. Itu seumur-umur saya kemudian pegang sampai hari ini. Jika ada kiai atau imam masjid salah misalnya, itu saya nggak pernah tegur langsung. Biasanya saya sowan ke rumahnya, ngobrol, bacaan tajwid misalnya, Pak Kiai, ini tadi bacaannya kok begini dan sebagainya. Setahu saya yang awam, mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan alasan, tapi setahu saya yang awam dalam qiraat Imam Asim itu nggak benar. Ya siapa tahu itu ada qiraatnya imam-imam yang lain dan sebagainya. Oh begitu ya, nerima kok. Tapi kalau coba, Pak Kiai mohon maaf, sholatnya salah, apalagi Jumatan. Saudara-saudara sekalian, Jumatnya batal gitu. Ngamuk khotibnya Pak. Itu serius. Itu amar ma'ruf sebenarnya yang dilakukan misalnya benar, seandainya pun benar loh ya. Tapi salah caranya, Saudara. Orang muslim itu punya harga diri. Dan harga diri itu harus kita jaga. Ya. Apalagi dia saudara muslim kita. Jangan dikit-dikit, wah Anda itu melakukan perbuatan sesat dan pasti akan masuk neraka. Tidak usah begitu. Saya sekali lagi tegaskan, menurut Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalah Al-Mu'awanah, beliau mengatakan bid'ah yang paling banyak itu di dalam perkara akidah, bukan dalam perkara fikih. Itu dicatat. Bid'ah yang paling banyak itu ada dalam perkara akidah, bukan dalam perkara fikih. Di dalam fikih itu adanya bid'ah khilafiyah. Kunut subuh menurut Imam Ahmad bid'ah, Syafi'i sunnah. Begitu. Doa selesai sholat menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani sunnah, menurut Syekh Albani bid'ah. Begitu. Namanya bid'ah khilafiyah. Maulid Nabi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sunnah, menurut Imam As-Satibi bid'ah idhofiyah. Ya begitu, itu namanya bid'ah khilafiyah. Dan kaidahnya adalah la ingkara alal ikhtilaf, tidak ada ingkar atas perbuatan yang debatable. Biasa saja. Tapi kalau dalam masalah akidah, bid'ahnya itu nyata dan hakiki. Ada ahlu sunnah wal jamaah itu yang lurus.
ada Mujassimah atau Musyabbihah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Karamiyah, ada Hasyawiyah, kemudian ada Jahmiyah, ya, ada Syiah. Syiah itu terbagi jadi 12, ada Syiah Imamiyah dan Syiah yang lainnya lah. Ya, ada Mu'tazilah, itu bid'ah semuanya, itu bid'ah hakiki. Itu pun kalau antum tengok kitab-kitab fikih yang besar seperti Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, ya, kemudian Asnal Matalib, itu saja ketika dia jadi imam, asal dia tidak kafir itu masih sah, hanya saja hukumnya makruh berimam dengan ahlul bid'ah. Misalnya contoh, ada orang Mu'tazilah datang ke sini jadi imam misalnya. Asal tidak jadi kafir, karena Mu'tazilah itu ada 12 sekte dan satu kafir. Ada 20 sekte dan satu kafir. Syiah juga sama. Syiah itu ada 19 sekte, ya, yang satu kafir, yang gulat, yang lainnya itu sesat menyesatkan. Itu yang disebut dengan bid'ah hakiki. Bid'ah yang ada di tengah-tengah masyarakat di Indonesia itu rata-rata bid'ah khilafiyah. Pakai tasbih, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan sunnah, ya, tidak masalah. Begitu, saudara. Jadi kita jangan gampang menyakiti perasaan orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang gak jelas, apalagi itu perkara khilafiyah. Kalaupun seandainya itu salah dan menurut kita salah yang kuat ini, sampaikan dengan cara yang benar, elegan, ajak ngaji, ajak di majelis taklim serius. Majelis taklim itu tempat perubahan. Jika kita ingin berubah ya di majelis taklim. Saya itu sering tersinggung, Ustaz Izi, serius. Tersinggung itu ketika ada orang sering nanya hukum fikih. Misalnya contoh, Ustaz, saya itu tadi puasa, nggak sengaja muntah, apa batal apa tidak? Itu kok ditanyakan? Ya, wah, apakah Ustaz mau jawab? Jawab, tapi dengan hati yang jengkel. Kenapa? Kalau dia rajin ngaji, itu nggak ada pertanyaan seperti itu. Ngaji nggak pernah, ke taklim nggak pernah, tiba-tiba persoalan agama nanya Ustaz, ini kan kurang ajar. Makanya kita wajib ngaji. Persoalan-persoalan fikih, persoalan-persoalan akidah dasar nggak kemudian menjadi dikit-dikit nanya sama Ustaz. Itu kan dibahas dalam kitab-kitab Safinatun Najah juga ada, ya. Tapi ya tetap saya jawab. Tapi kadang-kadang saya nggak suka. Kenapa? Kalau pengen pintar mestinya harus ngaji. Wong samping rumahnya majelis taklim kok, samping rumahnya masjid. Kecuali dia tinggal di radius 10 km nggak ada masjid, nggak ada musola, nggak ada ustadz, silahkan nanya. Itu serius, Pak. Meskipun ya saya jawab tapi agak sedikit jengkel sih. Ya, ngaji harus rajin. Ngaji nggak pernah ngaji, tanya mulu itu kan. Tanyanya maksa lagi. Kalau nggak dijawab pertanyaannya, kemudian dia jawab, Ustadz kok kitmanul ilmi? Bukan kitmanul ilmi, antum aja nggak pernah mengaji. Gitu. Ini alhamdulillah ini jamaah subuh ini termasuk orang-orang hebat nih. Ya, kelihatannya ini pengen masuk surganya bareng-bareng. Masya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Sampai jam berapa Ustadz Izi? Nah 7, oke, siap. Ya. Fal wajibu, maka yang wajib alaihim atas mereka orang-orang soleh, apa yang wajib? Ya, yang wajib ayyamna'u ahlal ma'asi minal ma'siyati idza adharuha. Yang wajib adalah mencegah perbuatan maksiat dari ahlul maksiat tatkala mereka menampakkan perbuatan maksiatnya. Kalau ada orang ya dia terkadang dia melakukan perbuatan maksiat tetapi kita tidak tahu, ya nggak wajib. Ada namanya istilah adil mastur. Adil mastur itu adil yang tertutup. Ketika di kampung, di komunitasnya solehnya luar biasa, adzan aja duluan di masjid. Begitu dia merantau sholat aja kagak. Ada yang kayak gitu. Ya. Jangan suudzon Ustaz. Gimana suudzon? Itu teman-teman saya dulu di kampung. Di kampung, wah rajin ke masjid, sarungnya keren, pecinya keren dan sebagainya. Begitu sampai Jakarta, kagak sholat Jumat, kagak sholat fardu aja ketinggalan terus, serius itu. Astagfirullahaladzim, gitu kan. Nah, ketika balik lagi di kampung, kembali ke komunitasnya lagi, itu namanya kalau nggak ada yang tahu, nggak memberikan informasi bahwa dia fasik di perantauan, maka dia adil mastur. Yang seperti itu banyak.
Kalau kita tidak tahu atas perbuatan maksiat yang dilakukan seseorang, apakah kita wajib amar ma'ruf? Enggak wajib amar ma'ruf. Mau enggak tahu kalau dia berbuat maksiat. Yang wajib itu kalau dia mendzohirkan perbuatan maksiat, li'anna Allah Ta'ala madaha hadhil ummah bidzalik, karena Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini dengan hal itu, dengan amar ma'ruf. Qala, Allah berfirman, ini sekali lagi saya ingatkan di sini, ini tambahan ilmu, tambahan saja. Kalau kita menyebutkan kata qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, jangan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? A'udzubillah bukan firman Allah. Catat. Siapa yang kata? Al-Imam Asyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Kenapa? Kita kadang-kadang Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cari dalam Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas yang ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak ada. Yang ada itu fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu yang ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ada enggak? Ada enggak? Yang jawab ada berarti enggak pernah baca Quran tamat. Begitu kan? Saya yakin enggak ada. Kenapa? Karena yang bilang Imam Suyuti. Kalau saya sendiri mungkin ya remang-remang begitu kan. Tapi kalau Imam Suyuti jelas tahqiq. Ya, itu bukan haram, tapi adabnya begitu. Kalaupun mau dikasih, kata As-Suyuti, kasihlah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau dikasih. Kalau enggak langsung ayat aja. Makanya As-Suyuti membedakan membaca Quran yang diperintahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kalau niatnya bukan berdalil. Kalau niatnya berdalil boleh langsung ayat. Kita nih lagi ceramah, tiba-tiba Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, itu namanya Allah berfirman. Kalau Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kapan Allah berfirman begitu? Antum harus bisa membedakan, karena kita kadang-kadang ceramah juga salah juga. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan kapan Allah berfirman begitu? Allah firmannya itu bilughatin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata, yang tegas, yang jelas, pakai bahasa Arab. Itu namanya firman Allah. Terjemah itu bukan Quran, makanya disentuh pada saat kita tidak punya wudu, enggak dosa, enggak haram terjemahannya. Ya, makanya kalau kemudian Allah berfirman, langsung baca ayat boleh kalau untuk dalil. Itu kata Al-Imam Asyuti. Kalaupun mau dikasih karena antum kurang mantap, bacalah bismillah, sebab bismillah ada di dalam Al-Quran. Di awal Fatihah, kata Imam Syafi'i, bismillah ayatun minha. Bismillah adalah merupakan ayat dalam Fatihah. Atau di dalam surat tengahnya yang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu kan ada bismillah juga. Nah, ini sama, ini saya ingatkan. Kalau Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ini khobariyah dan tidak bermakna insaiyah. Ini khobariyah, informatif dari Al-Quran. Al-Quran menginformasikan kalian, wahai umat Islam, itu umat terbaik. Umat Islam itu umat terbaik. Ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita syukuri. Meskipun ya enggak semuanya lurus, tapi tetap umat Islam itu adalah umat terbaik, umat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki iman saja jadi orang mukmin itu termasuk wali Allah. Meskipun ya gosip jalan terus. Nonton, saya kadang-kadang heran sama teman-teman, wah saya nggak pernah nonton TV tapi YouTube tiap hari, sama aja bro. YouTube sama TV sama aja. Ya. Kadang-kadang malah justru ngecas di masjid itu cas colokannya untuk nonton YouTube gitu kan. Nonton apa saja begitu kan. Itu adalah perbuatan dosa. Sama. Gitu. Ya. Jadi mukmin, orang yang beriman kepada Allah, meskipun dia imannya tipis tapi masih ada karena dia berbuat dosanya banyak lah, ngomongin orang tiap hari, ya kemudian dia melakukan perbuatan dosa juga sering,
puasa kadang-kadang bolong, kadang-kadang enggak dan sebagainya itu misalnya, maka dia termasuk wali Allah, kekasih Allah. Kalaupun dia nanti di neraka, itu cuma dititipkan dalam rangka dia karena dosanya. Alladzina asabathum nar bidunubihim. Mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke neraka sebab dosanya. Dia bukan penduduk neraka dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut wali. Bapak ini semuanya sama ibu di sini yang hadir semua itu walinya Allah. Jadi kita itu wali ternyata ya. Wali kekasihnya Allah. Maka terkadang doa kita ada yang langsung diijabah. Kita berdoa, ya Allah, saya pengen ini dijabah. Makanya sering saya bilang kalau saya suruh berdoa itu, misalnya contoh, Ustadz, tolong didoain. Kalau ada orang yang paling tua misalnya di sini, bapak yang paling tua nih, bapak kelihatannya bapak yang paling tua. Misalkan bapak berdoa, ya orang tua saja yang berdoa karena doa wal asanil aqrabu ilal ijabah. Doanya orang tua itu dekat kepada ijabah. Itu sabda Nabi dikutip oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab. Jadi doa orang tua itu mustajab. Makanya kalau doa ustaz suruh doain itu, yang mustajab bukan doanya si ustaz, doa yang ngaminin kadang-kadang. Itu kritikan bagi kita. Ya. Si ustadz kadang-kadang kalau doa itu Pak, apalagi kalau di doa dipanggil gitu kan, dia doa panjang itu motivasinya lain-lain. Karena berkatnya ganda, orang lain cuma satu-satu, ustadznya udah berkat, udah buah, udah pulang dikasih amplop gitu kan. Jadi doanya gak ikhlas. Doa yang dipojokkan itu, yang aminnya amin, itu yang ikhlas itu yang kemudian menembus langit, dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu serius loh. Makanya saya kalau bilang suruh doa, jamaahnya banyak nggak? Banyak Ustadz, ya alhamdulillah kalau banyak. Saya mau, kalau banyak, kalau jamaahnya cuma saya doang nggak mau saya. Ya, takutnya nggak ijabah malah rugi dia kan gitu. Makanya kalau pas lagi ngaji begitu, Ustadz saya mohon doa, mudah-mudahan keluarga saya yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saya doakan teman, ya Allah berikan ya, kesembuhan kepada si fulan dan sebagainya. Yang lain amin dan sebagainya. Aminnya itu tadi sama dengan doa yang saya ucapkan. Dan diijabah tiba-tiba ketemu sakit. Alhamdulillah Ustaz, saudara saya yang koma kemarin udah sadar. Alhamdulillah. Bukan doa saya, doa saya maaf. Tapi yang dapat amplop saya, aneh kan? Nah, gitu. Makanya itu yang harus dicatat. Oke, jadi itu khobariyah kita itu umat terbaik, Pak Bu. Umat terbaik, orang mukmin, walinya Allah. Orang terbaik itu diinformasikan Allah, kuntum khairu ummatin. Jadi jangan diartikan jadilah kamu sebaik-baiknya umat, bukan. Anda kalian kan kana ya kemasukan dhamir fa'il antum. Jadi kuntum. Ya, kalian semua adalah umat terbaik. Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat kepada manusia. Orang muslim dimanapun berada harus memberikan manfaat untuk manusia. Ya, ta'muruna bil ma'ruf, yaitu dia bertugas untuk melakukan amar ma'ruf. Maka jangan diem mulut kita. Amar ma'ruf itu ya sekedar ngajak, ayo Pak kita sholat, mau terserah, nggak mau ya nggak apa-apa. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk masalah hidayah. Kita nggak bisa memberikan hidayah Pak. Kalau kita itu bisa memberikan hidayah, manusia itu dengan ikhtiarnya pasti bisa memberikan hidayah. Maka Abu Thalib itu sudah Islam. Abu Thalib, pamannya Nabi, mati dalam keadaan apa itu? Mati dalam keadaan kafir menurut jumhur ulama. Karena ada ulama yang mengatakan Abu Thalib itu mati dalam keadaan fatrah. Siapa? Syekh Zainuddin Dahlan. Dalam bukunya namanya Asnal Matalib fi hukmi Abi Thalib atau saya itu pernah baca PDF-nya tapi nggak punya kitabnya, ngeri-ngeri sedap masalahnya. Dan saya termasuk orang yang berpendapat bahwa Abu Thalib itu ya matinya tidak dalam keadaan Islam, matinya dalam keadaan kafir karena sejarah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terpukul atas wafatnya Abu Thalib tersebut. Kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Nah kalau kemudian orang itu bisa memberikan hidayah, Abu Thalib itu sudah dapat hidayah. Kenapa? Abu Thalib itu orang yang sadar betul bahwa ponakannya itu Nabi Allah, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada wahyu yang turun di rumahnya Abu Thalib. Itu tidak bisa. Itu milik Allah. Apalagi kita yang bukan Nabi, ponakan Nabi bukan, cucu Nabi bukan, saudara Nabi bukan, bau-bau Nabi juga bukan. Tugas kita cuma ngajak, ayo laksanakan kebaikan. Misalnya ada pengajian, share flyer, ayo ngaji. Berangkat terserah enggak juga enggak apa-apa. Meskipun orang tersebut sudah yakin enggak bakal berangkat. Bodoh amat, kasih terus. Itu namanya dakwah, malah itu objek dakwah kita, dapat pahala. Itu tugas kita, karena tugas sebagai seorang umat terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf. Ya, melakukan perbuatan ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari. Al-ma'ruf tadi kalau al-khair artinya apa? Al-khair Islam. Kalau al-ma'ruf itu syara'i'il Islam atau syariatul Islam, ajaran Islam. Makanya amar ma'ruf itu tujuannya untuk umat Islam, bukan umat lain. Kalau umat lain dakwahnya ilal khairi, menuju Islam. Dakwah mereka, kita dakwai mereka supaya masuk ke dalam Islam. Kalau umat Islam itu adalah amar ma'ruf. Karena ma'ruf itu adalah menunjukkan syariat Islam ini loh, syariat yang benar, ini yang lurus, ini akidah yang lurus, dan seperti itu. Oke, saya tuntaskan ayatnya ya. Habis itu kemudian kita selesai. Tu'minuna billahi, kalian semuanya beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya ahlul kitab beriman itu lebih bagus bagi mereka. Minhumul mu'minun, sebagian mereka ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ini ayat untuk orang ahlul kitab, bukan untuk orang Islam. Sebagian mereka ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala jadi mukmin, ada orang yang kemudian dia masuk Islam setelah dia mendengar suara azan, setelah dia kemudian menyaksikan acara di televisi. Asbab hidayah itu banyak, Pak. Ada orang diceramai ustaz sampai berbusa-busa, nggak dapat hidayah. Tapi sama temannya cuman diajak makan, kemudian diomongin, Anda puasa? Iya, saya puasa. Kok Anda puasa sih? Dia cuman jelasin manfaat puasa untuk dirinya, kemudian indahnya Islam, hanya dengan logikanya semata masuk Islam. Ada. Itu serius. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hidayah itu bukan wah dia ceramahnya hebat pasti dapat, belum tentu. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya gara-gara takut kalau dakwah kita tidak mengena, enggak. Ya. Jadi di dalam surat Al-Ghasyiyah itu kan ada tuh. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berikanlah peringatan jika peringatan tersebut bermanfaat. Menurut para ulama Ahlus Sunnah mengatakan ayat ini tidak boleh kita pakai untuk saudara muslim kita sehingga jadi alasan kita malas untuk berdakwah. Naga-naganya kalau saya kasih peringatan nggak ada manfaatnya, jadi saya nggak mau ngasih peringatan. Enggak, yang tahu manfaat atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tahu manfaat peringatan itu hanya Allah. Ayat itu diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka fadzakir redaksinya. Berikan peringatan, ya. Orang-orang seperti Abu Jahal itu dzikra, peringatan tidak manfaat bagi mereka. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala udah enggak usah kasih peringatan mereka. Itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dipastikan oleh Allah mati dalam keadaan kafir. Gitu. Tapi kalau kita dakwah jangan gunakan ayat itu, gunakan ayat lain. Kita tetap berdakwah, manfaat atau tidak yang penting berdakwah. Urusan nanti dapat hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita akan bahas selanjutnya di pertemuan berikutnya saja. Mudah-mudahan manfaat. Ada muskil kira-kira pertanyaan? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Saya senang kalau ngaji di Al-Manar, cerdas. Ya, enggak pada nanya ya. Entah tadi itu waktu ngaji itu ngantuk apa enggak saya enggak ngerti ya. Tetapi yang penting apa itu namanya apa yang saya sampaikan sudah saya sampaikan, kewajiban saya sudah saya sampaikan. Dan kita sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa, bisa mengaplikasikan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari, tetap istiqomah dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan kelak masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Kita tutup dengan lafaz majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.